Hari Sabtu Prapaskah kelima tanggal 12 April 2025. Wujud bisa untuk para donasi pada hari ini. Untuk keluarga Bapak Yoyong, mohon berkat Tuhan dilancarkan bisnis dan rezeki untuk membangun dan mempunyai pabrik atau gedung sendiri, dan keluarga dijauhkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dari keluarga Juliana Ayang Maksi Yusinori, keluarga Bapak Dr. Hanggo dan keluarga di Pontianak, keluarga Ibu Budi Wijaya, Resi Wijaya, Ineke Wijaya, dan juga untuk keluarga Christina Sauni di Singkawang, untuk keluarga Bapak Siolyong Batu Keling dan umat Stasi Veronica, untuk keluarga Ibu Lucia di Singkawang, untuk keluarga Bapak Jul dan di Sanggau Kapuas, untuk keluarga Ibu Dominika di Singkawang, dan untuk keluarga Ibu Fermina di Singkawang. Mass intention from Madam Madeleine family and Kuching for her business study and work blessing. Peter Lee Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching, and my 4 boy Adrian Ding Wing Lung, applying for his graduate visa in Perth, Australia to be approved soon. Dan juga untuk Bapak Robert Madeng dan Ibu Ros Minta Sakti di Jakarta, untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Semani Stephen Lee, Michelle Stefani Rawi di Kota Wisata Ciringsi Bogor, untuk Dr. Salon dan Dr. Addition dan keluarga di Jakarta, untuk keluarga Bapak Babang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos, Ceri Moya Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Memangcu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Liubun Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Stefan Rakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, dari keluarga Franciscus di Batumas. Mohon kesehatan dan kesembuhan Rosalina Imbok, Mama Ana Muras, Franciscus Dea Kevin Putri, Maria Konewati, Yosef Apai Anggun Anggi, Brigita dan John Kennedy. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epik Erwin dan keluarga, dari Ibu Tresna. Mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia Agus S dan Aloysius. Mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Yulianus Sededin dan usaha Fernadi Lim, dan juga untuk keluarga Ibu Aniswela di Jakarta, untuk Sister Gregoria Idariani dan Serpasius Yon Medi Kuching, untuk Ibu Maria Gewini Riawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen Aman Sujung dan Husen, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok, Afia Pita, Jeplen Diong, Jeplen Nilim di Erupas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk Agustinus Kesehatan Minani, Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pamahan, untuk Ibu Agustin Lestari dan keluarga di Jogja, untuk Anti Sylvia dan keluarga di Kuching Sarawak, dari Bapak Hendra dan Ibu Yasinta. Mohon kesehatan Karin dan Ana Jucu, dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta. Mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono dan kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre, dan juga dari Bapak Martinus Marono di Sanggau. Mohon kesehatan dan kelancaran urusan penjualan tanah dan perjalanan ke Pontianak, dan juga dari keluarga Mbak Endang di Jogja. Mohon kesehatan untuk kedua anaknya yang sedang sakit. Kita persembahkan seluruh wujud bisa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini.
Tuhan, jangan Kau jauhkan bantuan-Mu daripadaku, tetapi segera tolonglah aku. Aku ini bagaikan cacing dan bukan manusia, cercaan orang dan hinaan rakyat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Bagaikan terang dan gelap bacaan hari ini, Nabi Yeskiel menyampaikan kabar baik kepada umat dalam pembuangan. Mereka akan pulang ke tanah air dan segalanya akan berjalan seperti dulu. Sedangkan Injil melukiskan sikap melawan Yesus dari Nazaret. Mulailah terdengar kata-kata nubuat, lebih baik seorang saja mati demi rakyat daripada surakyat binasa. Marilah kita memeriksa batin sejenak. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan, himpunlah kiranya kami menjadi umat-Mu berkat Yesus Putra-Mu yang telah menghapus dosa-dosa kami. Demi keselamatan dan kebahagiaan kami, Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeskiel. Beginilah sabda Tuhan Allah, sungguh aku akan menjemput orang Israel dari tengah-tengah bangsa. Kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tak lagi menajiskan diri dengan berhala-berhala, atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan yang menyebabkan mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka, sehingga mereka menjadi umat-Ku dan aku menjadi Allah mereka. Maka hamba-Ku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturan-Ku dan melakukan ketetapan-ketetapan-Ku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh mereka, anak-anak maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selamanya, dan hamba-Ku Daud menjadi raja mereka untuk selamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan melipat gandakan mereka, dan memberikan tempat kudus-Ku di tengah-tengah mereka untuk selamanya. Tempat kediaman-Ku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat-Ku. Maka para bangsa akan mengetahui bahwa Aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudus-Ku berada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Dengarlah sabda Tuhan, hai para bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkan kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan.
Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan domba. Waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Bait pengantar Injil. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang-orang Yahudi yang datang melayat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dilakukan Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang menemui orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dilakukan Yesus. Lalu para imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk bersidang. Mereka berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Bila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, Imam Agung tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai Imam Agung tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai belai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama para murid. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Yesus akan mati untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak yang tercerai berai. Kebangkitan Lazarus menarik perhatian orang banyak. Siapakah Yesus ini? Para imam kepala dan kaum Farisi tahu akan akibatnya. Perhitungan politik juga ada. Apa yang akan dilakukan tentara Romawi bila terjadi revolusi? Keputusan Kayafas merupakan suatu nubuat. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang kami doakan dan memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah semua orang yang sakit yang kami doakan, dan juga seluruh orang yang telah meninggal dunia.
kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan-Mu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber kedamaian, satukanlah kami dalam iman kepercayaan, berkat rezeki dan piala sama pembawa kerukunan dan kedamaian, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Tinggallah akan hamba-Mu yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
dan roh Kristus, jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luruskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap setru yang curang. lindungilah kami, Di waktu ajar, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Kristus telah diserahkan untuk menghimpun putra dan putri Allah yang tercerai-berai. Marilah berdoa. Allah Bapa kami maha maha mulia, kami telah menyambut tubuh dan darah putra-Mu terkasih agar dapat mendengar janji kebangkitan badan dan kehidupan, supaya dapat menyerupai Dia menjadi putra dan putri-Mu terkasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. seluruh orang yang memohon doa, dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, studi mereka selalu limpah berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore.